Selanjutnya kita akan mengambil contoh materi lagi, yaitu siswa ya. Contohnya ini data siswa, ganti nama siswa. Oke, ini contoh. Kalau ada data siswa, kita bikin lagi kunci di sini, dan di sini adalah isi gitu ya. Kunci dan isi. Kita bold di yang pertama. Kita bold ya. Misalnya kunci di sini adalah NIM ya. Nomor induk siswa, NIS gitu ya, nomor induk siswa. Kemudian ini adalah namanya dia gitu. Nomor induknya namanya nomor ya, 10 11 22 33 biar dapat digit 6 aja ya, 10 ini ya. Kemudian namanya dimulai dari huruf A, Anton gitu. Kemudian 101011 Ana, Ani, dan seterusnya ya. Contohnya seperti ini. Oke, nah kita bikin bot untuk mendapatkan data nomor induk ini, nomor induk siswa ini namanya siapa gitu ya. Nah, oke, kita ubah di materi yang ini, di materi yang hashtag ini. Kita gunakan editor baru dulu biar enak dilihat ya. Oke, nah sheet ID-nya kita ubah ya. Kalau tadi materi hashtag, sekarang materi siswa. Ingat ini sudah beda materi. Oke, nah sheet ID-nya masih sama yang tadi. Ini sheet ID-nya. Tapi yang kita ubah adalah tab-tabnya ya. Tabnya adalah siswa. Maka kita ganti di sini adalah siswa. Oke, sheet ID-nya kita tetap menggunakan true biar huruf besar kecil tetap tidak dibedakan gitu ya. Kemudian kembali kita ke proses. Misalnya kita untuk mendapatkan data contohnya cek NIS-nya gitu ya, cek NIS gitu ya. NIS itu nomor induk siswa ya. Jadi misalkan kalau nanti ngetek cek 10 ya, 101010, maka yang dikeluarkan adalah nama gitu. Nah, kita bikin lagi di sini tanda caping, kemudian tanda seru, kemudian cek, kemudian kita detect nomor ya. Nomor itu menggunakan D. Ini. Nah, ini ya. Cek, ini NIS-nya tidak kedetek karena ini menggunakan huruf. Kita buang hurufnya, nah dapat ya, cek nomor. Kalau misalnya nanti beberapa kasus ya, nomor ini ada yang menggunakan, jadi nomor ini ada yang menggunakan tanda titik ini ya, ada yang menggunakan tanda min gini. Nah ini, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan min. Titiknya itu tapi menggunakan string biasanya begini. Nah, ada yang menggunakan begini. Nah, nanti silakan materi hashtagnya ini diperdalam lagi ya. Misalnya kalau menggunakan titik, ini contohnya, maka di sini harus di pengecualian menggunakan titik ini jadi. Nah, ya. Kalau menggunakan min ini berarti di sini tanda titiknya kita ganti min gini ya. Oke, seharusnya memang namanya nomor ya nomor induk siswa gitu ya. Nomor, bukan ada tanda minnya atau tanda titiknya atau tanda hurufnya, namanya juga nomor ya. Kalau ada min, ada plus, ada macam-macam, itu kode bukan nomor sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, kita balikin lagi. Atau ini kita sesuaikan aja ya. Jadi kita sesuaikan aja, kita menggunakan min ya. Menggunakan min aja. 101 min 010 ini misalnya. Atau 001 ini. 01. Ini 002 ini misalnya ya. Biasanya begini. Kalau di sekolahan nomornya urut gini. Oke, saya ke bawah bisa nggak ya? Nah, misalnya Ani, Anton, Budi, siapa? C. Cahyono,
Widiawati, nggak tahu ini ngarang aja, nembak-nembak nama ya. Oke, next. Contohnya kita menggunakan min aja ya. Oke, rec-nya di sini menggunakan min jadinya. Oke, kemudian ya di sini ya tadi 1001 nanti 01. Nah, seperti ini ya, kita copy polanya. Oke, kemudian balik lagi ke codingannya. Kita hapus saja semuanya ya. Yang tadi kita hapus pola-pola ini sampai ke sini, kita hapus saja biar pola. Kita hapus semua. Oke. Biar seperti awal lagi, kita hapus. Var pola sama dengan ini, kemudian if cocok sama dengan pola, exact, kemudian message txt, kemudian kita detect. Oke, kemudian kita bikin NIS, nomor induk siswanya adalah cocok 1 ini ya, X, kemudian kita dapatkan hasilnya. Caranya adalah var pesan sama dengan db get NIS-nya ya, nomor induknya. Oke, jika dapat ini, kalau nggak dapat hasilnya seperti apa sih, kita lihat di start sini ya. Ini kan contoh ini. Nah, kita tes get kunci ini, tes get kunci. Kalau nggak dapat, ini kan nama tidak ada nih. Oke, hasilnya 0 ya. Oke, balik. Jika tidak ketemu, yang kita detek adalah jikanya ya. Jika tidak pesan, jika kita detek aja jika pesan sama dengan return jika tidak pesan. Jika return tg send message sebentar, ini kok gila ini message, kemudian pesan ya, ke itu else jika tidak ketemu maka ini return kurang r, return tg send message message, pesannya apa, data tidak ketemu gitu ya, data tidak ketemu. Kita rapiin format dokumen. Oke, seperti ini ya kira-kira. Next, kita deploy, kita tes deploy. Kita deploy. Oke, kita deploy baru. Oke, sekarang kita tes, kita ping dulu. Jalan ya, kita bersihin lagi biar nggak ngeganggu. Oke. Terus kita cek ini ya, kita cek NIS-nya ya, cek 101002 gitu ya. Woi, datanya ketemu. Cuman kok begini hasilnya? Seharusnya datanya si Andi saja ya. Jadi di sini kita masuk ke pesan, proses pesan. Nah, ini adalah yang kita ambil adalah datanya saja. Oke, ini ya. Kita deploy lagi. Oke, kita cek 101 min 003. Nah, Budi ya. Jawabannya di sini adalah Budi. Oke, kita tes yang tidak ada. Cek 101 004 misalnya. 004 ada. 007 misalnya. Ini kan nggak ada ya. Nah, data tidak ketemu. Oke. Berhasil ya. Ini bagi teman-teman atau bapak ibu guru yang menginginkan informasi bot tentang siswa-siswanya. Nah, kasus lainnya ini yang sering sekali ditanyakan, Bang, ini kan
cuma 2 kolom. Bagaimana kalau banyak kolom gitu ya? Banyak kolom itu cara mengatasinya ada 2 cara gitu ya. Cara yang pertama dengan cara mengubah kode. Cara yang kedua itu tidak mengubah kode. Saya lebih suka untuk tidak mengubah kode, tapi yang diubah adalah sheet-nya. Ini saya contohkan untuk cara yang saya sukain dulu ya. Cara yang tidak saya sukain nanti belakangan. Sini nama, alamat, kemudian kelas. Jangan alamat lah ya, kelas, kemudian apalagi ya biasanya ya, data siswa itu nama, ya udah kasih alamat biar panjang, nama, alamat, kelas, tahun aja kan, udah ini aja ya, kita ambil contoh 3 aja, nilai gitu, nilai nggak usah, nanti aja kasusnya. Nah contohnya seperti ini, misalkan nama si Anton ini kita isi dulu, Jalan Pahlawan, kalau ini Jalan Keluarga, kalau ini Jalan Rahasia, Jalan Kaki Saja, ini jalan secapeknya, semampunya. Oke, terus ini adalah kelasnya, ini kelasnya ya, kelas 1A, 1C. Biasanya semuanya kelasnya sama ya, anggap aja beda-beda lah ya. Di sini untuk kasus, untuk contoh kasus saja. Oke, ini. Nah, kalau yang tadi ini hasilnya tetap ya, kalau kita cek hasilnya tetap sama ya, 101, 001. Ini hasilnya tetap si Anton saja. Nah, bagaimana hasilnya? Pengen menghasilkan nama, alamat, dan kelasnya. Ini. Kalau saya lebih suka mengedit ini ya, mengedit spreadsheet-nya biar tetap menggunakan metode key dan value. Ini kita sisipkan satu kolom di kiri ya, sini ya, kita sisipkan satu, yaitu pesannya atau data gitu ya, output. Nah ini aja kita kasih output. Nah, di sini baru kita susun. Saya lebih suka nyusunnya di sini. Ini cara nyusunnya adalah sama dengan kita susun di sini sama dengan ini, kemudian kita kasih simbol N, kemudian ini, kemudian N lagi, alamat, kemudian N lagi, spasi N, N. Untuk menggabungkan menggunakan N ya, N gini ya. Nah jadi seperti ini hasilnya. Anton Pahlawan, ini misalnya Anton menggunakan ini. Biar ini kita copy dulu teks, misalnya kita buka Notepad atau semacamnya ya, ini Notepad atau semacamnya. Ini seperti ini ya kodenya ya, misalkan ini nama, kemudian kelas. Oke, kita paste di sini, kita copy. Nah ini ya, nama, alamat, kurang cakep ya tampilannya. Sebentar, mana tadi teksnya? Ini kalau kita kasih enter, jadi ngeditnya saya lebih suka begini ya, alamat, kelas. Nah ini ya, tinggal kita copy ke atas, spread, salah ini yang, nah Anton, kemudian kita seret ke bawah, spread. Nah seperti ini, nama, alamat, kelas, dan lain sebagainya. Maka ini sudah jadi. Kita tes di sini ya. Ini kita minimize dulu. Oke, kemudian kita cek 101, 001. Nah, jadi ya, Anton Jalan Pahlawan kelas 1A.
Jika teman-teman yang pengen metode kedua, boleh. Metode kedua ini metode yang harus mengubah codingnya. Kalau ini kan tidak mengubah codingnya. Oke, kita akan lihat metode kedua. Oke, metode kedua adalah kita hapus dulu ini. Kita hapus kolom. Oke. Metode kedua adalah dengan mengedit codingannya sini. Oke, kita gunakan editor baru. Kita lihat di kodenya, ini kan menggunakan DB ya. Kita lihat di dokumentasinya. Ini ada n kolom ya. N kolom. N kolom itu artinya kolom keberapa yang akan diproses, berapa banyak kolom yang akan diproses. Karena kita mau menampilkan jumlah berapa kolom ini, 1, 2, 3, 4 ya. Mau menampilkan 4 kolom, maka di sini kita masukkan 4. Gitu. Kita masukkan 4. Kita set db n kolom sama dengan 4 ini. Sesuai dengan OK-nya huruf besar ya. Ingat teman-teman, di sini huruf besar kecil pengaruh. N kolom sama dengan 4. Gini. Kalau menggunakan n kolom 4, kita tes di sini. Kalau kita get ini, kita get contohnya adalah 101 001 tes get kunci ya. Tes get kunci. Maka hasilnya, nah ini dia, Anton Jalan Pahlawan 1A, ID-nya ini. Jadi kita sudah dapat data dengan tiga data tadi. Oke. Nah, jadi sekarang sudah kita dapatkan semua. Nah, dengan cara kedua ini kita harus mengedit codingannya. Mengedit codingannya itu di proses. Ini ya. Kalau tadi adalah pesan data, sekarang datanya ada 3. Datanya ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Ada 1, 2, 3. Maka sini ini kita bikin variabel data dulu. Kita harus nyusun dulu. Ini cara yang kedua, harus nyusun ya. Variabel data sama dengan pesan gini pesan ini kita ubah dulu. Ini menjadi data. Ini kita ubah jadi data. Oke, kemudian kita bikin pesan ya, var pesan sama dengan, oke, kita susun nama. Kita bisa menggunakan begini, nama, kemudian kita tambah data. Ini sesuai urutannya ya. Tadi lihat di lognya, data Anton 1, 2, 3. Oke, berarti mulai dari 0. Anton ini 0, Jalan Pahlawan 1, ini 2. Oke, data 0 gitu ya. Nama, kemudian kita tambahkan pesan, alamat ini plus data 1. Kita copy. Paste alamat adalah kelas data 2. Ingat ya, dimulai dari angka 0. Nah, ini kemudian baru kita baru kita deploy. Kita format dulu. Oke, baru kita deploy. Ingat kalau deploy menggunakan editor lama. Ini. Oke, aplikasikan. Ini. Oke, kita tes, cek 101. Kita lihat datanya 105 misalnya ya. 101 005. Cinong, tidak ketemu, tipping dulu potnya. Jalan apa enggak? Oke, jalan. Dicek enggak, codingannya enggak jalan. Ini kemungkinannya kalau kita mengubah di coding, ada kemungkinan seperti ini ya. Salah ini ya. Nah, ini sang. Oke, kita aplikasikan. Jadi kesalahan tadi ya masih menggunakan konsep lama. Oke, kita new update, kita tes lagi, ping dulu, cek 101 005. Oke, nama undefined, alamat undefined, kelas undefined. Oh,
tidak kedetek semuanya. Di sini kesalahannya, saya tahu. Data ini hasil ya. Kita ubah lagi. Codingannya hasil. Ini kita ubah hasil. Kemudian di sini harusnya hasil titik data. Hasil titik data, hasil titik data. Ini seperti ini. Oke, kita aplikasikan lagi. Saya kelupaan. Tes lagi, kita copy aja. Nah, jadi ya, Widiawati, alamat, tapi kok nyambung semua. Nah, biar nggak nyambung semua, kita kasih garis baru. Garis baru itu di sini. Nah, ini garis baru. Oke, kita deploy. Nah, kita tes. Terakhir kita tes. Nah, jalan ya. Nama sudah sesuai. Ini adalah metode kedua ya. Ini teman-teman kalau nanti ada terjadi penambahan baris baru, kolom baru ya. Ada kolom baru lagi di sini misalkan mata pelajarannya, nilai mata pelajarannya, kemudian ada kolom guru pembimbingnya atau wali muridnya, nah dan lain sebagainya. Teman-teman harus mengubah semuanya satu-satu. Gitu. Mengubah lagi codingannya maksud saya. Codingan satu-satu ini harus didefinisikan. Ini cara yang kedua yang biasanya ini menurut saya kurang efektif ya. Cara yang efektif menggunakan dua kolom. Oke, itu teman-teman tekniknya yang sering ditanyakan. Oke, selanjutnya misalnya ya kita buat nilai. Misalkan siswa pengen nilai IPA gitu ya. Sini ada IPA, ada IPS, IPA, IPS kok IPAS, IPA, IPS, matematika misalnya. Oke, dan lain sebagainya. Contohnya, oke, misalnya dia nilainya IPA ini 8. Kemudian si ini nilainya IPA 6, ini 7, ini 4 misalnya, ini 9. Oke, kemudian IPS ini saya ngawur aja ya, 5, 6, 8, 10. Oke, ini nilainya jelek-jelek, matematika lagi ngedrop 6,6, 7,8, dan ini adalah 5 itu misalnya. Nah, contoh kasusnya misalnya siswa pengen mengecek nilai gitu ya, cek nilai kata kuncinya misalnya nilai, kemudian masukkan NIS, kemudian ininya ya mata pelajarannya IPA gitu ya. Oke, IPA, IPS atau matematika atau MAT gitu ya. Atau matematika itu MAT gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Maka kita masukkan di sini. Di listnya kita masukkan misalnya jangan menggunakan kata list 101 min 001 misalnya. Next, kemudian kita detek di sini. Kita detek di sini nilai. Ingat kita ubah tadi cek kita ganti nilai. Kemudian kita detek, kita pakai 3 digit misalnya ya, pakai 3 digit saja. W menggunakan 3 digit itu. 3 digit itu bisa IPA, IPS. Kalau matematika misalnya kita ganti MAT gitu ya, misalnya di sini kita ganti MAT gitu ya. Kenapa? Biar nggak panjang-panjang juga gitu ya. IPA, IPS, bahasa, BHS, bahasa Indonesia, terserah silahkan dibikin sendiri. Ininya sih di sini sih bebas saja ya. Ini tetap aja di matematika bisa bebas, tapi kita bikin inisial di sini MAT gitu ya. MAT gitu ya. Kemudian kita tutup di sini. Oke. Kita copy di sini. Kemudian kita masukkan codingannya di sini. Kita letakkan di atasnya saja. Pola. Kemudian if cocok sama dengan pola exact. Kemudian message text. Iya, salah tulis. Message text
hati-hati ya, jangan sampai salah nulis. Nah, begini. Kemudian kita sama dengan di bawahnya, yaitu kita copy aja sini var-nya sama ya, var nis sama dengan cocok sama dengan 1. Kita ketik lagi tadi di sini masih tetap grup 1 ya, kemudian grup 2 adalah mata pelajarannya. Kemudian mata pelajaran. Pelajaran sama dengan cocok 2. Ini ya, cocok 2. Kemudian kita ubah menjadi lowercase. Nah, kita gunakan editor baru saja biar dapat bantuan. Oke, proses. Ini kita ubah menjadi lowercase ini. Artinya mata pelajarannya kita ubah menjadi huruf kecil semuanya. Oke, kemudian kita detect ya. Teman-teman bisa menggunakan Sweetcast misalnya, Sweetcast. Ini Sweetcast. Kalau nggak hafal kita search JavaScript Sweetcast ini ya. Nah, ini kita menggunakan JavaScript MDN ini. Nah, contohnya seperti ini, kita copy aja. Ini contohnya, saya sendiri sering nggak hafal ya. Format dokumen, Sweetcast. Sweet-nya adalah yang kita sweet adalah pelajaran. Oke, kemudian case-nya adalah misalnya ini tadi kita lihat di sini dokumentasinya IPA, IPS, matematika. Oke. IPA, IPS, matematika. Matematika kita isikan jadi mat ini ya. Oke, kita hapus dulu satu-satu. Kita hapus. Ini. Oke, kita format. Nah, kalau IPA, maka kolomnya adalah kolom yang diambil adalah kolom yang ingat tadi kalau di sini ya, hasil data dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Berarti kalau di sini 0, 1, 2, 3. Ini apa? IPA berarti kolom ke-3 ya. Ini kolomnya adalah 3. Kita bikin variabelnya dulu di sini ya. Kita bikin variabelnya dulu, variabel kolom. Oke, variabel kolom 3. Jadi kalau IPS, variabel kolomnya nilainya kita lihat 3 berarti 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ya. 4 dan 5. Ini 4. Kemudian kalau mat sama dengan 5. Oke, jika selain 5 ya, mat saya tulis 4. Kalau tidak ketemu, maka kolom sama dengan kita isi false saja. Ini contohnya menggunakan Sweetcast. Teman-teman juga bisa menggunakan if ya. Ini biar ada varian saja sih. Saya pakai sweet. Oke, next. Sekarang kita detect. Jika kolom, maka kita return. Jika kolom, maka kita bikin pesan dulu. Ya, kita bikin pesannya. Pesan sama dengan kita copy aja yang data di sini tadi ya. Ini kita copy aja varnish data nis ya. Oke, nisnya sudah dapat, ini kita copy aja di sini. Nice. Nis sini. Di atas sini. Sorry. Ini kita semua samaan di sini. Nah, begini. Jadi kurang ya, kurang dieksekusi di sini. Hasil DB nis. Oke. Next, sekarang kita detect. Kita susun sekarang. Kita copy aja lagi di sini biar nggak riwah ya. Nih ya. Kita ulang. Nah, ya, ini format dokumen. Oke.
Jika ada hasilnya, maka kita detek lagi nih. Jika tidak kolom, maksudnya jika kolomnya false. Jika kolomnya false, artinya dia menuliskan mata pelajaran di luar yang ada di IPA IPS Matematika ini, maka kita kirim pesan error ya. Kita kirim pesan error ini. Kita return ini. Nah, begini. Ya. Nah, kalau ketemu, maka kita susun elemen pesan kelasnya, kita keluarkan kelasnya, nama kelas, kemudian baru kita keluarkan nilainya. Ya, ini nilainya adalah menggunakan kolom ya. Kolomnya sudah diisi dengan kode-kode ini tadi ya. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan lagi, kemudian kita deploy sekarang. Oke, kita deploy. Sekali lagi, kalau mau deploy gunakan yang editor lama ya. Ini kita new. Oke, kemudian kita tes. Kalau cek itu untuk mengecek identitasnya, tapi kalau nilai untuk mengecek nilainya 101.005 ya. Ini nggak kedetek. Kenapa? Karena dia nggak mau ngecek nilai apa, nggak tahu. Contohnya IPA itu undefined, IPA undefined. Coba kalau IPS, undefined semua. Keinget panjangnya belum didefinisikan ya. Kalau tadi di codingan awal panjang kolomnya 4 ini ya, kolom panjangnya 4. Padahal sekarang sudah ditambah lagi kolom ini tambah lagi 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya hasilnya undefined ya. Ini harus diubah menjadi 7 begini. Ubah menjadi kolomnya ada 7. Kita deploy lagi biar tidak undefined. Oke, kita copy lagi. Nilai 10, benarkah si Widiawati kelas 1A nilai 10? Bener ya? Misalnya lagi nilai 101.101 mark gitu. Oke, nilainya 6. Sekali lagi yang nilainya pecahan si Budi 10 nilai 101.003 si Budi, terus nilai matematika. Dia kedetek. Ini ya contohnya, masih error, kedetek, malah dianggap kalender tanggalan. Oke, isunya ada di Excel-nya ya, di spreadsheet-nya isunya. Kita ubah, misalnya kita masukkan 6,6. Nah, saya lupa ini menggunakan bahasa Indonesia ya, maka koma itu adalah menggunakan koma. Kalau menggunakan format US, koma itu menggunakan titik ya. Ini ya. Jadi ini tadi isunya bukan di codingnya. Oh iya, misalnya kita mau menampilkan cek nilai gitu aja, nggak usah pakai kode gitu ya, nggak usah pakai kode pelajaran, langsung aja pengennya semuanya tampil ya. Caranya cek nilai ini ya, nilai gitu doang. Oke, contoh nilai kita ubah di sini, kita simpan. Ini cek nilai gitu. Ini kita copy, kemudian ini biarin aja, kita buat baru saja ya. Kita buat baru saja biar tidak menimpa. Pola sama dengan ini, if cocok sama dengan pola exact message text. Kemudian kita tutup, kita kopas hasilnya, samain ya. Ini kopas begini. Kemudian jika tidak cocok, jika
tidak ada hasilnya, maka tg send message pesannya data list tidak ditemukan ya. Oke. Kemudian kita bikin pesan, variabel pesan sama dengan nama dan lain sebagainya. Kita copy lagi di bawah biar tidak riwah ya. Nama ini, kemudian nilai. Oke, nilai contohnya seperti ini, nilai pesan titik sama dengan, boleh petik 1, boleh petik 2 ya. IPA sama dengan IPA tadi kolom 3 ya. IPA kolom 3. Kita copy aja di sini. IPA kolom 3. Oke, kita copy lagi sampai mata pelajaran yang lain-lain. IPA, IPS, matematika ya. 3, 4, 5 ini. Kemudian kita kirim datanya. Return pg message pesan. Oke. Untuk merapikan ini teman-teman bisa menggunakan editor baru ya. Kita lihat dulu di editor baru. Proses, ini tadi codingannya. Ini kan kelihatan berantakan nih. Kita format dokumen. Nah, hasilnya sudah rapi ya. Kemudian kita balik lagi ke editor lama untuk melakukan deploy. Publish, kita deploy. Oke, new update. Nah, jadi ketika ada yang ngecek nilai 101, 002 misalnya, kosongnya kebanyakan ya. 101 nilai 101 min 002 misalnya. Nah, ketemu ya, Ani kelas nilai C. Ini adalah baik teman-teman, itu saja materi Google Apps Script yang berkomunikasi dengan spreadsheet ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditulis saja di kolom komentar atau bergabung di grup Bot Indonesia. Teman-teman bisa bertanya di sana. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.